Yang terhormat Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, yang kami hormati narasumber acara workshop penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, dan yang kami hormati seluruh peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara workshop penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Departemen Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro pada hari ini Rabu 9 Februari 2022 pukul 13 sampai dengan selesai. Susunan acara workshop pada siang hari ini adalah pertama registrasi, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembukaan dan sambutan, keempat materi dan diskusi, kelima penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara workshop pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prastiono, MS MAGR IPU, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada siang hari ini ya, kita bisa berkumpul nih walaupun lewat online ya, dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dan tak kurang apapun semuanya ini senantiasa diberi berkah nikmat sehat ya, tanpa kurang apapun dan terhindar dari COVID yang sekarang lagi melanda lagi ini ya. Mudah-mudahan semuanya Bapak sehat walafiat.
Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, sehingga kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliaunya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tama-tama kami ucapkan terima kasih ini yang kami hormati pada pembicara Profesor Dr. Rifda Naufalin, SPMSI. Selamat siang, Ibu Prof. Rida. Bisa didengar nih suara saya di Purwokerto ya nih, Bu Prof. Rida? Iya, selamat siang Pak Dekan. Nah nih, Purwokerto nih, hujan deras atau saat ini? Belum ya? Perang menikah. Mulai hujan nih, mau hujan nih kayaknya Semarang ini ya. Sehat selalu semua keluarga. Terima kasih atas rawuhnya secara online Prof. Rida gitu. Dan juga kami hormati para wakil dekan, para ketua departemen, juga para ketua program studi, para ketua laboratorium, dan tentunya semua dosen yang hadir pada acara ini. Mungkin kalau ada mahasiswa, ada yang hadir, anak bimbing terutama, ya terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan workshop ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan suatu kebermanfaatan bagi kita semua. Topiknya sangat baik karena ini eventnya juga tepat ya, karena pada saat ini sudah dibuka ya, terutama yang program-program dari DATPM ya, sudah proposalnya kayaknya diundur nggak jadi tanggal 10 ya, sepertinya ya Prof ya. Jadi ini merupakan kesempatan kita bersama untuk bisa mengajukan proposal dengan sebanyak-banyaknya ya. Dan topiknya menarik ini, karena ini beliau ini cukup lihai ini, dan sangat lihai karena ada profesor ini, mungkin proposalnya dan yang diterima juga banyak nih saya yakin gitu ya. Kalau nggak banyak nggak mungkin diundang memberikan workshop kan gitu Prof ya. Terima kasih sekali Prof. Nanti kiat-kiat suksesnya nih bagaimana untuk meraih pendanaan hibah baik itu riset maupun pengabdian masyarakat ya, dari DRTPM ya, dari Kemendikbudristek ini ilmunya bisa ditularkan pada teman-teman kolega di Fakultas Keperanaan dan Pertanian ini. Nah, tentunya kita juga berharap nanti proposal yang dibuat oleh teman-teman ini bisa lolos, Prof. Karena kita targetnya itu cukup tinggi tahun 2022 ini, jadi mohon doa restunya juga ini. Kita ini targetnya tahun ini untuk publikasi internasional berputasi 80 ya, total 80. Sehingga dengan dosen yang totalnya di Fakultas Keperanaan dan Pertanian ini 101. Ini rata-rata dosen harus publikasi internasional berputasi minimal 1, Bro. Jadi kalau ada lab yang tidak publikasi, teman labnya itu harus nomboi gitu ya, mungkin 2 atau 3 publikasi ya. Tapi harapan kami semua dosen bisa melakukan publikasi, karena memang saat ini juga mahasiswa S2, S3 itu juga tidak harus di penulis pertama, kayaknya gitu Bro ya. Sama nggak ya di sana? Sekarang kuliah anggota kan, tidak harus, iya kan? Dulu kan harus penulis pertama gitu ya. Pembimbingnya yang berikutnya, akhirnya bimbingnya bingung ya. Tapi sekarang anak bimbing nggak harus first author kan gitu ya. Ini boleh anak bimbingnya sebagai anggota. Ya, ini juga merupakan satu kesempatan bagi kita semua ya. Mudah-mudahan target kita bisa terlampaui. Karena tahun 2021 kita ditarget 64, Prof. 64, tapi alhamdulillah juga tercapai 73, jadi 100% lebih. Ya. Dari 64 tercapai 73 publikasi internasional berputasi, dinaikkan lagi. Mudah-mudahan tahun 22 ini bisa terlampaui ya, dengan nanti lolosnya proposal dari DRTPM ini akan menambah capaian gitu. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu peserta workshop ini ya, mudah-mudahan dengan diundurnya ya waktu untuk membuat proposal ini sehingga nanti bisa semakin membuat tambah semangat gitu ya. Kalau kemarin, aduh kok mepet sekali ini.
Mudah-mudahan nanti jangan diundur lagi atau minta diundur lagi ya. Saya kira biasanya cuma sekali ya kesempatan diundur ya. Berarti dananya masih banyak itu ya Prof ya. Kalau diundur itu berarti kan dana masih banyak. Mungkin yang ngajukan baru sedikit ya. Nah, begitu. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi mudah-mudahan workshop ini bisa segera ditindaklanjuti nanti setelah workshop ini untuk bisa membuat proposal yang berbobot dan bisa lolos. Nah, harapan kami seperti itu, sehingga memberikan suatu kebermanfaatan bagi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Terima kasih Prof. Rida dan moderator juga Pak Sugiarto ya, atas waktunya. Prof. Sugiarto ini sudah mau profesor ini luar biasa, nih indeknya paling tinggi ini di fakultas kami ini. Jadi cocoklah jadi moderator. Terima kasih. Sekaligus saya membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim acara workshop kiat-kiat sukses meraih pendanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dana DRTPM dari Kemendikbud Ristek saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Prof. Bambang Waluyo. Acara selanjutnya adalah acara inti materi dengan tema kiat-kiat sukses meraih pendanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dana DRTPM Kemendikbud Ristek. Dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber kita, Profesor Dr. Rifda Naufalin, SPMSI, yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada siang hari ini adalah Bapak Sugiarto, SPT, MSc, PhD. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2002 di Universitas Diponegoro. Dilanjutkan pendidikan S2 diselesaikan pada tahun 2010 di University of Aarhus, Denmark, dan pendidikan S3 diselesaikan pada tahun 2014 pada universitas yang sama, University of Aarhus, Denmark. Beliau menjadi dosen di FPP sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Pada 2015 menjadi asisten profesor, pada 2019 menjadi asosiat profesor, dan pada 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ternak sekaligus Sekretaris Senat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Banyak publikasi yang telah beliau hasilkan pada jurnal-jurnal internasional bereputasi seperti Tropical Animal Science Journal, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Annals of Animal Science, dan masih banyak lagi. Langsung saja kepada yang kami hormati Bapak Sugiarto, SPT, MSc, PhD, dipersilahkan. Matur nuwun Mbak Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Ibu Kadep Peternakan, Bapak Ibu Guru Besar, dan rekan-rekan dosen semua di Departemen Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Terima kasih sekali kami aturkan kepada Profesor Dr. Rifda Naufalin, SPMSI, yang telah berkenan untuk meluangkan waktu barang nanti sampai dengan jam 15. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sinyal. Kalau daring itu biasanya hambatannya sinyal. Pada siang hari ini saya kebetulan diminta tolong untuk memandu jalannya presentasi dan diskusi kiat-kiat sukses meraih pendanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dana DRTPM Kemendikbud Ristek. Alhamdulillah momennya juga sangat pas karena pembukaan atau submit proposal ke webnya Simlip Tapnas kebetulan diundur. Ini saya barusan berpikir wah ini permintaannya Bu Cici ini, permintaannya Bu Kadep Peternakan ini. Dan nanti acara ini momennya sangat pas. Alhamdulillah kok ya Bu ya diminta untuk diundur ya Bu ya Kemenristek Diktinya.
Siapa? Alhamdulillah ini nanti pasti akan sangat bermanfaat. Sebelum acara nanti oleh Prof. Rifda, saya akan menyampaikan sekelumit mengenai biodata dari Prof. Rifda. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Rifda Naufalin, SP, MSI. Beliau adalah guru besar bidang teknologi pangan pada Fakultas Pertanian, Departemen atau Program Studi Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Beliau merupakan, nah ini yang sebenarnya sangat pas ini. Beliau ini adalah ketua LPPM-nya UNSUD. Nah, jadi insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali tips dan trik. Dan juga beliau ini adalah reviewer nasional untuk hibah yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Jadi clue-cluenya nanti beliau sudah perso semua, nanti kunci-kuncinya nanti akan dibagikan sama beliau, sehingga nanti kita yang mengajukan proposal itu masih ada waktu untuk mengubah sesuai dengan kunci-kunci jawaban nanti yang akan disampaikan oleh Prof. Rifda. Beliau menyelesaikan S1 di bidang teknologi hasil pertanian dari UNSUD, kemudian melanjutkan S2 ilmu pangan dan juga S3 di bidang ilmu pangan dari IPB University. Selain menjabat sebagai ketua LPPM dan juga reviewer nasional, beliau ini sudah sangat, saya menerima CV-nya itu sampai mau ngeprint nggak jadi saya print, jadi saya printnya hanya satu lembar halaman saja, soalnya terlalu panjang, Prof. Nah, tapi intinya beliau ini penelitian dalam 5 tahun terakhir saja itu sudah 3 halaman, jadi terus tidak bisa diragukan lagi, dan juga publikasinya sangat panjang, pengalaman di bidang riset sudah sangat-sangat panjang. Jadi insya Allah pada siang hari ini kita akan mendapatkan banyak inspirasi maupun trik dan kiat-kiat sukses, karena ini judulnya kiat-kiat sukses. Insya Allah kita bisa meraih kesuksesan untuk mengejar ikunya Pak Dekan tadi. Karena publikasi adalah langkah terakhir sebenarnya. Langkah pertama adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dana. Kalau tidak mendapatkan dana ya nggak mungkin bisa penelitian, nggak bisa dapat data, nggak bisa dapat publikasi. Saya kira mengenai kurikulum vitae dari Prof. Rifda cukup, nanti silaturahimnya bisa berlanjut ya Prof ya. Insya Allah beliau ini sangat terbuka untuk, terutama bagi teman-teman dosen muda, nanti bisa sangat dibuka peluang untuk diskusi dan juga menimba ilmu sebanyak mungkin dari Prof. Rifda. Mengikuti seminar saya. Mas Asep, tolong. Untuk menyingkat waktu, karena kita sudah dikontrak sampai hanya jam 3 sore, Prof. Ini ya, sebagai informasi, peserta di sini adalah semua dosen di Departemen Peternakan. Ini sudah 85%, 87% sudah rawuh, karena ada berbagai yang menguji skripsi dan lain-lain. Dan juga 1-2 tadi ada beberapa kolega-kolega dari universitas lain juga sudah bergabung. Monggo Prof. Rifda, waktu dan layar kami persilahkan. Acaranya adalah Prof. Rifda nanti akan mempresentasikan kiat-kiat sukses untuk mencapai pendanaan, dan kemudian setelahnya ada sesi diskusi, ya Prof. Insya Allah nanti kita sampai jam 3. Monggo Prof. Rifda, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Sugiarto, yang kami hormati Pak Dekan, dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan share dulu nih saya.
Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama, insya Allah kita sharing ya, insya Allah sharing apa kiat sukses untuk meraih pendanaan penelitian dan PKM dana DRTPM Kemdikbudristek tahun 2022. Alhamdulillah sudah dibuka sejak tanggal 25 Januari dan akan segera ditutup tanggal 15. Sampai hari ini sudah banyak juga dari beberapa perguruan tinggi yang sudah mulai macet. Ada beberapa laporan, beberapa mulai pada saat input RAB macet. Monggo Bapak Ibu sesegera mungkin untuk masuk untuk menyelesaikan proposalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pendanaan tahun 2022 itu menggunakan buku panduan sesuai yang ada di sini, yaitu edisi 13 revisi. Edisi 13 revisi, ini semuanya sudah ada. Hanya saja terkadang terlewat pada saat kita fokus ke substansi penelitian, itu banyak sekali Bapak Ibu yang melewatkan panduan yang sudah ada. Oleh karena itu, dari ringkasan sedikit terringkas dalam PowerPoint ini, mudah-mudahan buku panduan ini nanti kita bisa bersama-sama mencermati sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan dari segi administrasi. Karena memang untuk penelitian maupun pengabdian itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahapan administrasi, yang kedua tahapan substansi. Dari segi administrasi itu harus sesuai persis dengan panduan yang sudah ada. Nah, kalau di Unsud itu kebetulan ada yang dari akademik dan ada dari vokasi. Kalau dari vokasi ini panduannya ini hanya saja yang dari vokasi sudah selesai. Ini Bapak Ibu bisa ngecek di Simlitapmas. Apabila Bapak Ibu home base-nya itu di S1, S2 maupun S3, maka Bapak Ibu nanti masuk dalam pendidikan akademik. Tapi kalau Bapak Ibu home base-nya itu di D3 atau D4, maka nanti masuknya ke vokasi. Kebetulan yang penelitian maupun pengabdian dari dana vokasi itu sudah ditutup. Tapi Bapak Ibu masih bisa menjadi anggota pada penelitian yang akademisi. Itu khawatir nanti mau ada yang masuk kok nggak bisa gitu. Kemudian Bapak Ibu itu jangan lupa masuknya melalui login NJ yang 2.0 yang di sini. Ini juga ada beberapa dari dosen kami yang masih salah. Nah, nanti Bapak Ibu langsung bisa melihat apakah saya masuk di akademik atau di vokasi. Begitu habis login langsung otomatis ada informasi terkait itu. Kemudian nanti Bapak Ibu yang akademik, nah, ini nanti bisa langsung terlihat bahwa Simlitapmas pendidikan akademik. Di sini Bapak Ibu langsung harusnya dari jauh-jauh kemarin sudah update biodata. Karena apa? Biodata itu akan sangat menentukan nilai dari proposal Bapak Ibu. Jadi rekam jejak dari Bapak Ibu itu dinilai dari biodata Bapak Ibu semuanya. Mulai dari penelitian, pengabdian, mungkin kalau yang pengabdian, kemudian jurnal, buku, paten. Jangan sampai Bapak Ibu punya penelitian, punya jurnal, punya buku, punya paten, tapi tidak diupdate. Akibatnya apa? Akibatnya, misalkan ada penelitian dasar, itu syaratnya harus sudah punya jurnal terindeks bereputasi sekian misalkan. Tapi pada saat dilihat di
biodata Bapak Ibu kok ternyata belum mencukupi, maka secara substansi sudah tidak dinilai lagi. Jadi yang dilihat untuk tahap awal ini dari biodata Bapak Ibu. Begitu kok tidak ada. Jadi reviewer tidak mau mencari-cari dari luar. Oh ini H-indeksnya sudah 10 misalkan. Kemudian beliau sendiri ngecek dari berbagai sumber, tidak. Tapi Bapak Ibu sendiri yang harus mengupdate dan bisa dicek di Simlitapmas. Jadi nanti begitu di Simlitapmas itu sudah terupdate, reviewer tinggal menilai dari data yang sudah ada di Simlitapmas. Monggo tahap pertama sambil menunggu waktu ini, sebetulnya kalau update biodata itu dibuka terus, tidak pernah ditutup, tidak harus menunggu pengajuan proposal. Silahkan diupdate terus untuk biodatanya. Karena ada beberapa yang mempengaruhi nilai. Misalkan Bapak Ibu sudah punya buku 5, tapi di situ yang tertulis baru 1, atau ada tertulis 5 buku, tapi tidak ada link bukunya. Nah, itu nanti yang dinilai hanya 1, karena nilai 0 buku, 1 buku, 3 buku, atau lebih dari 3 buku itu nilainya berbeda dan akan mempengaruhi hasil akhir penilaian reviewer. Oleh karena itu, monggo itu yang pertama kami mohon untuk update datanya. Kemudian ini yang ketentuan umum. Jadi Bapak Ibu, siapa yang boleh? Itu ketua pengusul dosen harus memiliki NIDN atau NIDK. Kemudian pengusulan melalui Simlitapmas dan mendapatkan persetujuan LPPM. Jadi tugas LPPM setelah tanggal 15 nanti harus memastikan bahwa usulan dari Bapak Ibu semuanya, kalau tadi dosennya ada 101 ya, nah itu harapannya nanti ada 101 judul yang masuk ke LPPM dan disetujui, disahkan oleh LPPM supaya nyampe ke Jakarta, ke Kemdikbud. Kemudian apabila Bapak Ibu kok sekarang sudah mengajukan, namun LPPM-nya sedang ngecek, ternyata ada kesalahan, misalkan template-nya masih salah, tidak mengikuti template, pustakanya masih belum sistem numbering, dan sebagainya. Nah, itu LPPM berhak mengembalikan supaya diperbaiki. Bisa dikembalikan, Bapak Ibu bisa memperbaiki sampai waktu tanggal 15. Nah, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sudah, nanti bisa menghubungi LPPM-nya. Nanti di LPPM biasanya ada tim yang melihat bagaimana proposal itu, apakah sudah siap disubmit ke Jakarta atau masih harus dikembalikan. Itu masih ada waktu. Kemudian untuk kuota dasar bagi setiap dosen itu sebetulnya dasarnya hanya 2 usulan penelitian. Kuota tambahannya itu untuk saat ini dosen yang memenuhi syarat rekam jejak ini dapat mengusulkan 4 usulan penelitian. Jadi baik itu kombinasi ketua anggota atau anggota-anggota. Ini untuk syarat dan ketentuan umumnya. Namun demikian, ada khusus untuk penelitian pasca. Jadi apabila Bapak Ibu itu menjadi dosen promotor untuk S3 atau S2, itu kuotanya tidak dihitung. Misalkan Pak Sugiarto menjadi dosen pembimbing S2 itu 5, kemudian menjadi ini PKPT, dosen TPM PKPT itu 1, kemudian mengajukan 4 proposal, nah berarti totalnya ada 10 proposal. Nah itu boleh, karena apa? Karena penelitian pasca itu di luar kuota dasar, jadi diperbolehkan. Nah ini terkadang pada khawatir,
Padahal ini banyak sekali mahasiswa yang sangat-sangat butuh dana. Monggo ini Bapak Ibu yang sudah sedang membimbing dan sudah ada proposalnya, silahkan diajukan. Karena kemungkinannya itu sangat besar untuk didanai, karena tujuannya untuk membantu mempercepat penyelesaian perkuliahan untuk mahasiswa S2 dan S3. Kemudian ini ada beberapa yang para peneliti yang lalai atau tidak memenuhi target untuk luarannya, maka akan diberikan nilai yang agak rendah ya, untuk periode pengusulan berikutnya. Kemudian dosen dapat diundang untuk diberi penugasan. Ya. Jadi ada skema penugasan, namun tidak tanggal 15 ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rekam jejaknya bagus, kemudian H-indeksnya sudah tinggi, nanti ada kuota khusus untuk penghargaan bagi mereka, nah nanti diberikan skema penugasan. Kalau zaman dulu itu penelitian pengembangan, itu kita harus mengajukan, tapi untuk tahun ini penelitian skema pengembangan itu nanti merupakan penugasan. Demikian juga kebijakan strategis itu juga masuknya penugasan. Nanti ditunggu ada pengumuman lebih lanjut. Kemudian ini kewajiban setelah selesai, ini saya kira sudah paham semuanya, mengisi logbook, daftar catatan harian, kemudian pendanaan, Bapak Ibu harus mengikuti standar biaya keluaran. Maksudnya apa? Bapak Ibu, misalkan nanti kita pilihannya bidangnya pangan, pertanian dan pangan misalkan. Nah, itu sudah ada di SBK Peraturan Menteri Keuangan PMK tahun 2021 terkait SBK. Jadi akan berbeda untuk energi, pangan, kesehatan, soshum, itu akan berbeda SBK-nya. Kemudian RAB-nya juga mengikuti SBM. Ini juga seringkali pada saat kami mereview RAB-nya itu terkadang sesuka hati peneliti, kadang mengepas-ngepaskan karena mungkin dana yang ditawarkan misalkan bidangnya kesehatan, penelitian dasar sekitar 307, maka dananya itu terlalu besar-besar dan tidak mengikuti aturan standar biaya masukan. Standar biaya masukan juga dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan 2021 terkait SBM. Ini yang harus diikuti, karena kalau tidak nanti akan dicoret. Kalau untuk pertanian dan pangan kisarannya sekitar 216, nanti coba kita cek bersama-sama, 216 juta, 200-an juta sekian untuk SBK terkait bidang penelitian. Nah, untuk saat ini memang penelitian terkait pangan, kesehatan, dan energi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk masyarakat, sehingga besar kemungkinan proposal Bapak Ibu itu didanai. Kemudian kewajiban mencantumkan ucapan terima kasih apabila nanti diterima. Nah, ini untuk kuota tambahan pengusulan, apabila Bapak Ibu track record-nya kok bagus, rekam jejaknya, maka nanti bisa memperoleh ini kategori kompetitif nasional atau desentralisasi, jadi tidak termasuk kategori penugasan dan pasca. 4 judul, nanti jadi Bapak yang sudah punya H-index lebih dari 5 untuk di bidang pertanian ini, maka nanti berhak mengajukan 4 judul. Berlaku untuk akademik maupun vokasi. Nah, siapa saja yang mendapatkan kuota 4 judul, nanti Bapak Ibu dilihat rekam jejak perolehan publikasinya, baik itu di jurnal maupun proceeding terindeks Scopus. Nanti dicek apakah sesuai atau tidak
kemudian rekam jejak pemperolehan kekayaan intelektual, baik itu paten maupun paten sederhana, utamanya itu. Jadi kalau hak cipta masih belum diutamakan. Rekam jejak karya monumental untuk yang dari seni, mungkin naskah akademik, ini juga yang dari Soshum. Ini Bapak Ibu yang nantinya bisa lolos, ini saya kira nanti Bapak Ibu di Undip, ini nilai H-indeknya sudah tinggi semuanya, nanti bisa mengajukan lebih dari 2 judul. Jadi 2 ketua, 2 anggota, atau 1 ketua, 3 anggota. Ini syaratnya, kalau dulu hanya H-indek 5 atau lebih, kalau sekarang harus sebagai penulis pertama, atau sebagai corresponding author, sebanyak lebih dari 5 juga. Jadi kalau dulu itu hanya melihat H-indek, kalau sekarang dicek juga apakah sebagai corresponding atau first author. Nah, itu yang dilihat. Ini dari Saintek, ini dari Soshum. Nah, ini artikelnya di jurnal maupun proceeding yang terindeks bereputasi tinggi. Kemudian kalau dilihat KI-nya, ini minimal sudah memiliki paten atau paten sederhana, ini minimal lebih dari 5 atau lebih. Dan sebagai kontributor pertama atau bukan. Jadi apapun itu, dia statusnya sebagai paten, ini boleh berhak mendapatkan 4 judul. Kalau dulu kan hanya dilihat dari H-index, kalau sekarang KI juga berpengaruh. Kalau ini yang granted, apabila sudah punya 1 granted, itu bisa memperoleh 4 judul. Ini saya kira tidak, karena untuk bidang seni. Kemudian Bapak Ibu, ini tahapannya. Sekarang Bapak Ibu mengisi biodata, saya kira itu wajib dan harus segera. Kemudian modul pengusulan, ini Bapak Ibu harus ngecek template. Template tidak boleh dirubah sama sekali. Karena begitu Bapak Ibu nanti ini dilihat oleh reviewer, apabila tidak sesuai dengan template-nya, baik itu cara penulisan, jumlah kata, kemudian template-nya itu diganti-ganti oleh Bapak Ibu, mungkin copy dari teman, sehingga dalam bentuk Word yang diketik sendiri, kotak-kotaknya dibuat sendiri, akhirnya itu tidak lolos. Karena kalau tidak sesuai template, itu langsung gugur dalam seleksi administrasi. Belum sampai dilihat substansinya. Nah, ini nanti proposalnya tanggal 25 sampai 15 Januari jam 23.59. Kemudian nanti Bapak Ibu usulannya itu dimulai dari identitas usulan, substansi usulan. Nanti pada saat Bapak Ibu ngisi judul, nanti langsung mengisi TKT, ukur secara online. Begitu isi ini sudah selesai, nanti simpan diukur. Nah, begitu disimpan di sini, nanti Bapak Ibu bisa memilih skema. Kemudian berikutnya lanjutkan itu langsung masuk ke substansi usulan. Nah, di substansi usulan ini masing-masing di SIM Litapmas Bapak Ibu itu sudah ada template-nya. Silahkan di-download sendiri-sendiri. Jadi jangan percaya dari template orang lain, khawatirnya nanti tidak sesuai. Monggo di-download dari substansi usulan di sini. Kemudian nanti isi RAP, dokumen pendukung misalkan mitra, dan kirim usulan ke LPPM-nya. Nah, ini persyaratannya. Pada saat Bapak Ibu nanti nulis itu dalam bentuk Word, tapi nanti pada saat mau di-submit di proposal ini dalam bentuk PDF-nya. Kebijakan saat ini, jadi lebih
utamakan, yaitu terkait dengan hilirisasi riset. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang sudah bermitra, itu nanti peran mitra sangat-sangat strategis. Kemudian rencana induk riset nasional, ini temanya kalau kita di bidang ekonomi, bidang pertanian, ini sangat masuk, green economy, blue economy, digital economy, pariwisata, kemandirian kesehatan, kita masuk di sini. Jadi silahkan. Kemarin yang sudah ada pengumuman proposal lanjutan yang diterima itu kebanyakan yang dari bidang-bidang ini. Kalau yang material maju sementara belum dibuka karena memang ini masih fokus ke arah penanganan kesehatan pangan yang ke arah peningkatan sistem imun, kemudian energi dan pariwisata yang terkait di masa pandemi saat ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di metode bagian akhir itu kan ada tim peneliti, baik itu ketua nanti tugasnya apa, anggota tugasnya apa, silahkan ketua dan anggota dirinci, serta melibatkan mahasiswa, ditaruh di bagian bawahnya Bapak Ibu, jadi ada ketua, anggota, kemudian ada mahasiswa yang terlibat, minimal 2, maksimal 5, ya. Nah nanti mahasiswa itu perannya apa, dilibatkan dengan IKU, ya. Misalkan mahasiswa nanti Bapak Ibu ada mitra mahasiswa nanti belajar di luar kampus dengan ini, maka nanti masuk di indikator kinerja utama yang nomor sekian, dituliskan nama mahasiswanya ini, NIM-nya ini, tugasnya ini, dan dia belajar di luar kampus dan diberi tugas Bapak Ibu untuk mengambil data atau mengolah data atau mau melakukan perlakuan penelitian, tapi tujuannya nanti mahasiswa belajar di luar kampus itu ada tertulis di situ. Nah ini yang terbaru dibanding dengan usulan tahun sebelumnya, karena masih banyak kemarin kenapa kok diundur pada saat ada pertemuan LPPM se-Indonesia, ternyata hampir semua itu belum melibatkan terkait program MBKM. Jadi nanti mahasiswa misalkan berwirausaha misalkan, kemudian mahasiswa nanti menuliskan jurnal, mahasiswa S3 kan bisa menuliskan jurnal internasional. Nah ini masuk IKU berapa? Itu semuanya bisa tertulis dan terlihat di proposal Bapak Ibu. Ini yang mungkin belum pada, makanya kemarin suruh diperbaharui, suruh dikomunikasikan ketua LPPM dengan fakultas universitasnya masing-masing sehingga nanti sesuai dengan program MBKM. Jadi nanti rencana jumlah mahasiswa yang terlibat berapa dan detail implementasinya saat proposal didanai itu masuk IKU berapa, misalkan IKU 2, IKU 5, kemudian IKU berapa, nah itu dituliskan di sana dan berapa mahasiswanya. Ini yang belum, jadi belum banyak dilirik oleh dosen-dosen. Monggo ini strategi, saya kira ini sangat-sangat bagus untuk Bapak Ibu yang mungkin kemarin sudah, tinggal diperbaiki sedikit. Nanti minta tolong Bu Ketua LPPM, tolong dikembalikan. Misalkan sudah terlanjur dikirimkan. Untuk skema penelitian, jadi skema penelitiannya yaitu penelitian dasar. Dasar itu ada yang kompetitif nasional atau PDKN, ada yang PDUPT, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Bedanya apa? Kalau di kompetitif ini renstranya kita menggunakan RIRN, kalau desentralisasi menggunakan renstra universitas masing-masing. Undip misalkan, nah itu nanti dikaitkan dengan tema yang sedang diajukan, dikaitkan dengan renstra yang ada di Undip, plus dikaitkan dengan renstra
yang ada di nasional itu lebih bagus. Di mana letaknya kita mengkaitkan itu di latar belakang paling bawah, alinea paling bawah itu harus menuliskan keterkaitan skema dengan renstra perguruan tinggi. Silahkan nanti ditambahkan kalau yang belum. Kemudian untuk yang terapan juga sama, renstranya juga sama. Nanti ada penelitian terapan kompetitif nasional dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Untuk pengembangan saat ini nanti belum ditawarkan, oleh karena itu Bapak Ibu nanti menunggu untuk pengembangan, menunggu dari penugasan, ya, yang dulu pengembangan itu masuk di sini, nah ini lari ke penugasan, jadi tidak ditawarkan secara kompetitif. Yang dikompetitifkan hanya yang ini, yang terapan sama penelitian dasar. Kemudian kapasitas ini mungkin di Undip tidak diperkenankan PDP, tapi kalau Bapak Ibu ada S3 di Undip di sana yang sudah siap, misalkan dari peternakan sudah ada S3-nya, nah itu nanti Bapak Ibu bisa menjadi TPM, tim peneliti mitra dari universitas swasta di wilayah Jawa Tengah misalkan, atau dari luar provinsi, itu sangat diperbolehkan. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai tim peneliti mitra, itu boleh. Tapi Undip tidak boleh mengajukan PKPT karena memang sudah mandiri. Kemudian untuk penelitian pasca sarjana, ini silahkan Bapak Ibu promotor tadi mengajukan tesis magister dan penelitian disertasi doktor. Jadi ini saat ini bisa diajukan, silahkan. Ini masuk ke kompetitif. Kalau ini tahun 2013, ini revisi edisi 13 2021 ini sudah ini ditawarkan. Nah, ini yang penugasannya. Ini tadi sudah, saya kira yang ditawarkan saat ini PDKN, PTKN, kemudian PDUPT dan PTUPT. Ini yang saat ini, monggo silahkan nanti diajukan. Kemudian untuk luaran wajib, ini juga Bapak Ibu nanti tinggal pilih, jadi nggak masalah, Bapak Ibu tinggal mengisi, misalkan ada publikasi di jurnal, atau buku untuk penelitian dasar, atau kekayaan intelektual atau uji coba produk. Ini nanti kekayaan intelektualnya bukan hak cipta, tapi harus paten atau paten sederhana. Apabila Bapak Ibu yang dari Soshum, misalkan mungkin dari peternakan ada yang bidangnya ke arah Soshum, mungkin HKI-nya diarahkan ke hak cipta, tapi biasanya dalam bentuk software, tidak boleh dalam bentuk hak cipta yang biasa. Apalagi hak cipta dari buku, hak cipta dari modul mata kuliah itu tidak dinilai, tidak masuk. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengajukan TKT-nya pada saat Bapak mengukur TKT, Bapak Ibu. Jadi kalau TKT dasar itu Bapak Ibu harus start di TKT 1 atau 2. Jadi nanti karena ada target tahun berikutnya. Misalkan TKT 1 target berikutnya di TKT 3 itu boleh, atau TKT 2 target berikutnya di 3 itu boleh. Tapi nggak boleh pada saat Bapak Ibu penelitian dasar, TKT-nya 3, target tahun berikutnya di TKT 4. Ini sudah masuk ke penelitian terapan, karena sudah masuk ke TKT 4. Demikian seterusnya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu pada saat mengukur, itu betul-betul yang sudah Bapak Ibu
cek dan jangan sampai kelewat ini. Kalau Bapak Ibu TKT-nya kok sudah ke arah 4, 5, 6 dan dimulai dari 3, itu nanti masuknya sudah terapan. Jadi jangan sampai salah kamar. Kalau dasar itu masih betul-betul penelitian dasar, kalau terapan ini sudah nanti harus teknologi yang sudah Bapak Ibu miliki dan diterapkan di mitra. Jadi harus sudah mitra. Mitranya tidak boleh hanya dicantumkan sebagai surat pernyataan saja, tapi mitra harus betul-betul sebagai anggota. Mitra di penelitian terapan harus sebagai anggota, salah satu mitranya sebagai anggota, dan betul-betul berkontribusi dan menggunakan teknologi yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, ini agak jauh yang untuk edisi 13 revisi ini. Beda dengan yang dulu hanya boleh mencantumkan terapan hanya sekedar untuk salah satu syarat. Tapi kalau sekarang harus sebagai anggota dan betul-betul berkontribusi. Nah, itu bedanya untuk yang edisi 13, khawatir ada kesalahan-kesalahan yang sudah Bapak Ibu tulis ternyata tidak sesuai dengan aturan edisi 13. Nah, ini contoh persyaratan-persyaratan, saya kira ini nanti bisa dicek Bapak Ibu di aturan, nanti PowerPoint-nya juga saya kirimkan ke Bu Cici, nanti bisa disebarluaskan supaya Bapak Ibu sambil ngecek. Khawatir kalau di buku panduan yang terlalu tebal tidak terbaca, sehingga ini tinggal kita ke ringkasannya saja. Jadi ini yang kita lihat, yaitu jangka waktunya tidak boleh mengajukan 1 tahun. Ini masih banyak juga ya, karena mulai dari apa RAP-nya, metodenya, kemudian tujuan jangka akhirnya, dan terlihat di proposal ada keterkaitan antara tahun 1 dengan tahun kedua dan tahun seterusnya. Ada keterkaitannya, bisa dilihat di mana, bisa dibuat dalam bentuk diagram. Ada keterkaitannya, maka nanti tidak butuh multi-use. Ngapain? Berarti nggak perlu ini itu harus ada SBK-nya, SBK penelitian dasar untuk masing-masing bidang penelitian Bapak Ibu. Misalkan kita pertanian, ya nanti mencarinya di bidang pertanian. Kemudian ini PDUPT sama persis, hanya saja ini renstranya pakai renstra perguruan tinggi masing-masing. Secara kompetitifnya hampir sama, tidak ada perbedaan ya. Untuk PDUPT sama PDKN. Ini yang untuk tesis magister, silakan Bapak Ibu, jangka waktunya hanya 1 tahun untuk tesis, maksimalnya 30 juta, nanti Bapak Ibu pengusulnya itu pembimbingnya. Nah, nanti 1 orang anggotanya itu sebagai mahasiswa bimbingan Bapak Ibu. Kemudian yang untuk doktor, ini Bapak Ibu sebagai pembimbing dan mahasiswanya nanti sebagai co-promotor. Nanti juga dijelaskan mahasiswanya sebagai mahasiswa bimbingan. Nanti juga dijelaskan di situ bahwa ini akan mencapai IQ berapa, itu karena bisa terlihat. Boleh misalnya dan mau S3 di Undip menggunakan dana ini boleh, ya, jadi boleh nanti Bapak Ibu tinggal masukkannya tinggal NIDN-nya. Tapi kalau mahasiswanya itu bukan dari dosen Undip atau universitas lain, beliau itu mungkin dari industri, ya. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa mengajukannya melalui NIK-nya, NIK di KTP. Nah itu bisa ada 2 pilihan. Untuk yang PDD silahkan nanti bisa dosen yang mungkin belum S3 atau dari luar yang sedang S3 umum, tinggal upload ya, DSU ini sudah tinggal upload proposal
karena sudah diumumkan untuk yang terapan ini perbedaannya dibanding dengan yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu anggota pengusul itu 2-3 anggota berasal dari mitra. Jadi ini hanya untuk mengatakan ini, maka dari segi administrasi nanti tidak diterima. Nah, TKT-nya tadi 456. Jadi nanti di akhir saya ada gambaran terkait dengan TKT. Kemudian ini wilayah. Kalau ini wilayah masing-masing perguruan tinggi nasional. Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali nomor identitas proposal, judul penelitian, skemanya Bapak Ibu nanti pilih identitas pengusul, identitas mitra, atau penelitian disertasi doktor atau yang tidak perlu bermitra, nanti ada tertulis di situ, tidak wajib, maka tidak usah diisi, nggak masalah. Tapi kalau yang penelitian profil mitra itu harus diunggah. Kemudian luaran wajib dan tambahan harus diisi dan rencana anggaran biaya. Ini Bapak Ibu sudah ada ketetapan, ringkasan, kata kunci, latar belakang, tinjauan pustaka, metode, jadwal, dan daftar pustaka. Semua ditulis, citasinya, sistemnya numbering. Apalagi kalau Bapak Ibu misalkan pakai Mendeley, itu lebih mudah. Jadi tinggal nanti sistemnya diganti yang pakai number, bukan sistem Harvard. Jadi tidak boleh ada misalkan kalau saya dalam kurung Naufalin 2013, misalkan 2021 di latar belakang masih ada tulisan seperti itu, maka tidak akan lolos di seleksi administrasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu di latar belakang tinjauan pustaka, metode, kalau ada citasi pustaka, itu sistemnya kurung buka 1,2, kemudian nanti kurung buka 9, 10, urut berdasarkan pustaka. Nah, nanti di daftar pustakanya juga urutannya berdasarkan penomoran. Itu harus diingat-ingat, banyak sekali yang masih salah kemarin. Demikian juga untuk jadwal, misalkan multi-years, berarti Bapak Ibu harus ngisinya ya 3 tahun dengan yang berbeda. Jangan sampai 3 tahun itu sama persis plek, itu nanti nilainya akan rendah. Apabila 3 tahun kok sama persis, apa bedanya ini? Dilakukan selama 3 tahun ternyata sama semua. Kemudian biodata ketua pengusul dan anggota pengusul silahkan diupdate dan tanggal pengiriman dan persetujuan. Ini biasanya terakhir, itu nanti LPPM akan mengajukan ke Kemdikbudristek. Bapak Ibu, ini yang ini saya contohkan untuk usulan penelitian terapan. Bapak Ibu sudah nulis di Word, langsung per bagian dikopikan ke bagian yang kuning sini sampai kurung tutup, jangan sampai melebihi dan tidak boleh membuat sendiri karena ini sudah ada. Silahkan ditulisnya, masih ada kuning-kuningnya nggak usah dihapus, jadi kuning-kuningnya ini tetap. Nanti pada saat di PDF kan hilang sendiri. Ini semuanya Bapak ikutin, Bapak Ibu ikutin semuanya aja persis ini, dimulai dari usulan, misalkan ini ada tertulis latar belakang tidak lebih dari 500 kata. Isinya apa? Misalkan nanti Bapak bikin subbab, isinya apa? Pertama latar belakang dan permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Harus ada di sini. Kemudian yang berikutnya tujuan khusus, tulis juga tujuan khusus gitu, nggih. Jadi di sini dikasih sub-subbab juga boleh. Misalkan enggak, tapi diingat-ingat nanti yang penting studi kelayakannya bagaimana, kemudian fokus renstra perguruan tingginya bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa dicantumkan di sini. Ini maksimal 1000 kata, penyajiannya bagannya harus sesuai, kemudian ini di
hitung betulan, ya, jadi nanti 1000 kata. Karena kalau tidak, nanti oleh sistem langsung terkat 1000 kata. Jadi nanti mungkin bagian akhir-akhir yang penting tahu-tahu terkat sendiri oleh sistem. Oleh karena itu, monggo betul-betul dihitung apabila ini diefisienkan kata-katanya sehingga tidak sampai melebihi. Nah, bagaimana strategi? Karena kita belajar strategi, apabila ada tinjauan pustaka atau metode, itu bisa kita cantumkan dalam bentuk diagram atau tabel atau gambar. Nah, itu tidak akan dihitung kata-katanya yang ada di dalam gambar karena dia dalam bentuk JPG. Jadi, silahkan Bapak Ibu ringkas metodenya dalam bentuk JPG. Nah, JPEG itu nanti akan dihitung satu. Jadi silahkan, itu strategi kita untuk memperbanyak penjelasan ke reviewer, tapi tidak harus dengan kata-kata semua. Bagaimana? Kita kasih gambar, foto, atau diagram alir, atau roadmap dalam bentuk diagram panah, fishbone, dan sebagainya. Bebas, tidak ada aturan-aturannya. Pada saat di-copy ke sini dalam bentuk ini gambar JPEG, sehingga nanti tidak akan berpengaruh terhadap hitungan yang 1000 kata, 500 kata, atau metodenya 600 kata. Jadi ini nanti tinggal diisi-isi, dan daftar pustakanya ini juga sudah dikasih nomor 1, 2, 3. Jangan sampai sitasi berdasarkan nomor. Jangan sampai tidak berdasarkan nomor, karena ini A, B, C, biasanya kita sudah terbiasa dengan itu. Kemudian ini tadi Bapak Ibu, jadi masuk ke skema dasar itu 1, 2 di sini apabila 3 dan targetnya itu 4, 5, 6 itu sudah masuk ke terapan. Jadi hati-hati jangan sampai salah ketik di sini. Apabila salah nanti tidak ternilai, tidak dapat dinilai karena sistem langsung berhenti. Nah, 3, 4 5 masuknya ke skema terapan, dan 6, 7, 8 masuknya ke skema pengembangan. Ini monggo nanti bisa direnungkan punya saya di mana 1, 2, 3, atau dia memang masih masuknya ke 3 tapi ke ini targetnya 4. Nah, ini nanti masuknya ke terapan. Ini rencana anggaran harus sesuai dengan standar biaya keluaran dan komponennya yang di RAB 1 per 1 yang totalnya 200 juta misalkan, nah itu harus sesuai dengan standar biaya masukan. Nah, ini penilaiannya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dinilai sesuai dengan yang Bapak Ibu masukkan di situ. Jadi semua akan dinilai per bagian-bagiannya. Sedikit saya tambahkan untuk yang PKM ya Pak sekalian, sedikit. Ya, monggo Prof. Baik, ini untuk yang PKM, saya lanjutkan sebentar supaya lebih jelas. Jadi untuk yang PKM ini juga sama, timelinenya sampai 15, nanti juga Bapak Ibu akan dilakukan seleksi proposal sebagai administrasi dan substansi. Nah, fokus utama di bidang tema yang diajukan juga sama, untuk penelitian tadi juga sama. Jadi ini energi, ini blue economy. Jadi kita masuk, ini masuk ke pertanian dalam perikanan, kelautan, maritim, ini
termasuk kemudian pariwisata. Ini maaf, ini harusnya ada ini juga ekonomi, ini ada pertanian juga, kemudian teknologi dan alat kesehatan ada kaitannya dengan COVID, dan teknologi digital. Apabila Bapak Ibu mungkin pemanfaatan teknologi dan informasi digital ini dibutuhkan untuk PKM juga. Skema-skema yang ditawarkan ini betul-betul saat ini yang ditawarkan hanya satu, ya, PKM saja yang untuk ditawarkan pada saat ini, yaitu program kemitraan masyarakat atau PKM. Yang PKMS ini tidak boleh untuk Undip karena Undip sudah masuk klaster yang lebih tinggi, ini hanya khusus untuk yang binaan. Untuk skim yang diterapkan ini untuk PKM, Bapak Ibu tolong pada saat membuat jadwal ini intinya itu PKM hanya dilaksanakan 8 bulan. Jadwalnya juga 8 bulan. Jangan sampai melebihi 8 bulan, misalkan 1 tahun, karena memang tidak ini ya, kita betul-betul nanti di masyarakat hanya 8, di mitra hanya 8 bulan. Melibatkan mahasiswa ini juga sama. Untuk PKM saat ini harus melibatkan minimal 2 mahasiswa, maksimal 5 mahasiswa, dan aktivitasnya itu direkognisi menjadi bagian dari MBKM. Misalkan nanti disetarakan dengan mata kuliah atau disetarakan dengan tugas PKL, magang, atau metodologi riset, misalkan metodologi penelitian. Nah, nanti harus direkognisi menjadi MBKM minimal 5 SKS. Nah, ini Bapak Ibu sebutkan di mana? Sebutkan di bagian metode paling akhir, itu harus dicantumkan juga bahwa mahasiswa yang ikut serta itu nanti akan disetarakan dengan MBKM IKU yang nomor berapa dalam 1 tahun pelaksanaan ini. Realnya itu 8 bulan dalam tahun pelaksanaan PKM. Dalam waktu itu paling tidak ini kan 1 semester, 1 semester nanti mahasiswa itu sudah mengambil 1 mata kuliah yang terkait apa, misalkan yang satunya SKS ini untuk magang, yang 1 3 SKS, yang 1 3 SKS, jadi totalnya ada 6 SKS. Itu silahkan ditulis. Nah, nanti untuk 5 mahasiswa, minimal 2 mahasiswa. Permasalahan yang ditangani di mitra, ini minimal 2 bidang masalah dengan kepakaran yang berbeda. Jadi pada saat kami mereview, kebetulan saya juga reviewer penelitian dan reviewer pengabdian, ini pada saat Bapak Ibu mengajukan permasalahan hanya 1 bidang, itu langsung dicoret, tidak masuk ke substansi berikutnya. Sayang sekali, padahal proposalnya bagus, tapi masalahnya hanya 1. Kemudian masalah yang kasihkan mitra biasanya kan permasalahannya banyak. Nah, nanti mana yang saya pilih, Bu? Yang dipilih adalah kepakaran yang sesuai dengan tim pengusul. Misalkan Bapak Ibu dari prodi di pertanian nanti akan kerjasama dengan prodi di ekonomi atau agribisnis, atau dari teknik informatika. Nah, itu nanti disesuaikan. Masalah yang akan ditangani adalah yang sesuai dengan kepakaran yang ada di situ. Dan harus multidisiplin. Tidak boleh Bapak Ibu dari prodi ilmu pangan, prodi ilmu pangan, prodi ilmu pangan, bertiga semuanya dari ilmu pangan, sudah pasti akan dicoret. Karena pengabdian itu harus dari multidisiplin ilmu. Mungkin berbeda dengan penelitian. Ini untuk bidang kepakaran dan minimal 2 bidang. Kemudian mendukung IKU yang ada 8, minimal berapa? 2 indikator yang ada di IKU, minimal mahasiswa berwirausaha dan mahasiswa belajar di luar kampus, atau mungkin nanti mitra mengajar di kampus. Nah, itu ada minimal 3 indikator yang harus dicantumkan di proposal. Kemudian jarak
itu maksimal 200 km yang ditunjukkan Bapak Ibu dengan Google Map yang bagus nih, gambarnya tergambar bagus. Dari mana? Dari Undip, dari kampus Bapak Ibu. Undipnya macam-macam, jadi kemarin kesepakatannya dari rektoratnya, dari rektorat menuju ke IKM masing-masing. Ya, jadi rektoratnya menuju ke IKM masing-masing itu jarak maksimalnya 200 km. Anggaran yang dipergunakan ini nanti dilihat di RAB, ini minimal 40% itu harus anggaran yang disampaikan ke mitra. Misalkan kita akan beli timbangan, kemudian beli ini bahan-bahan baku untuk modifikasi produk yang sudah ada, kemasan dan sebagainya. Total yang akan diterima oleh mitra itu minimal 40%. Ya, jadi tidak boleh kurang. Kalau kurang dari itu nanti nilainya akan rendah. Jadi ini beberapa kriteria untuk PKM yang harus ditaati oleh Bapak dan Ibu. Kemudian luaran wajibnya, ini semuanya harus terisi. Kemarin ada dosen di kami sudah menulis, saya kan sudah memilih satu jurnal jurnal ilmiah ber-ISSN. Kami nggak memilih yang untuk nulis artikel di media massa sama video, ternyata tidak bisa disubmit. Jadi ini keempat-empatnya harus terisi semua. Nanti Bapak Ibu pada saat mengisi juga silahkan artikel ilmiah ber-ISSN ditulis juga dia predikatnya itu Sinta berapa, misalkan Sinta 1 atau Sinta 2 atau Sinta 3, silahkan dituliskan. Misalkan satu artikel di media massa cetak atau elektronik juga di media mana, misalkan Suara Merdeka atau Kompas. Nah, itu harus tertulis di situ. Jadi reviewer akan yakin bahwa oh ini loh artikelnya betul-betul dia ini kapasitas media massa nasional, bukan lokalan saja. Mungkin kalau di lokal Banyumas ya Radar Banyumas, itu nanti masuknya lokal karena nilainya berbeda. Kalau lokal itu nilainya 1, kalau nasional nilainya 3. Oleh karena itu kita harus mencari ini dan betul-betul kita isi luaran-luaran itu sedetail mungkin. Video kegiatan akan disiarkan di link YouTube secara terbuka. Akan berbeda dengan video kegiatan khusus di wilayah kampus. Nah, itu nilainya pun juga berbeda. Kemudian persyaratan pengusul ini harus multidisiplin, minimal 2 prodi. Karena kenapa kok kompetensi ini saya bilang prodi? Karena ini dilihat dari PD Dikti, ya, dari Simlitapmas itu dia mengadop dari PD Dikti, sehingga Bapak Ibu yang tertulis di situ bidang keahliannya itu sesuai di PD Dikti. Misalkan Bapak Ibu di teknologi pangan atau di agrotek atau di agribisnis, nah itu nanti kompetensinya masing-masing. Nah, boleh nggak kalau kita satu dari agrotek, satu dari agribisnis? Boleh, karena itu memang 2 kompetensi yang berbeda. Dan dimungkinkan bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Pengusul hanya boleh melaksanakan sebanyak 3 kali. Jadi kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah pernah, itu Bapak Ibu sementara ini tidak boleh mengajukan sebagai ketua. Mungkin kalau sebagai anggota boleh. Tim pelaksana minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Ini program kemitraan, dananya 50 juta, waktunya 8 bulan. Ini kelompok mitranya, silahkan Bapak Ibu pilih, misalkan untuk Karang Taruna atau tim Satgas yang ada di RW atau RT, itu boleh-boleh sekali ini untuk mitranya.
Kemudian ini kriterianya, saya kira tadi sudah saya jelaskan, dan luarannya ini harus tertulis semua yang wajib, dan luaran tambahan ini boleh pilih salah satu. Silahkan Bapak Ibu memilih. Nah ini yang penting-penting sudah tertulis di sini, jadi silahkan Bapak Ibu jangan lupa sambil melihat plus keterbaruan dari edisi ini, yaitu 2-5 mahasiswa yang direkognisi kegiatannya dalam bentuk MBKM. Kemudian ini karakteristik mitranya, jenis permasalahannya harus jelas, masalahnya Bapak Ibu dibuat aja dalam bentuk tabel. Ini permasalahannya 1 apa, 2 apa, dalam bentuk tabel itu lebih senang, reviewer itu lebih mudah mencari daripada dalam bentuk kalimat tidak ada 1-2-nya, itu mencarinya mungkin perlu waktu dan sudah moodnya sudah hilang duluan. Jadi kalau dalam bentuk tabel langsung terlihat jelas. Demikian juga untuk solusi permasalahannya juga, misalkan ini permasalahannya, ini solusinya, sehingga urut, jelas, dan terarah. Reviewer itu kita arahkan supaya lebih mudah mencari jawaban-jawaban yang harus dinilai. Oleh karena itu kita buat tadi dalam bentuk tabel-tabel, baik itu penelitian maupun pengabdian, dalam bentuk tabel itu saya kira mempermudah reviewer untuk mencari jawaban. Itu monggo, itu trik dan strategi dari beberapa. Ini salah satu contohnya, misalkan ini kelompok wanita nelayan untuk ikan, misalkan karena ada dari mohon maaf peternakan ternyata sudah beda ini untuk perikanan. Misalkan ini dari peternakan, kita nanti membuat aneka diversifikasi olahan dari ikan misalkan. Ini yang sudah lolos ini untuk peternakan, kelompok ternak dalam pembuatan pakan ternak berbasis limbah pertanian. Ini kita dalam bentuk judulnya ini harus jelas juga PKM apa teknologi yang akan kita tulis, teknologinya tertulis di sini, yaitu pembuatan pakan berbasis limbah. Di mananya juga jelas. Jadi PKM untuk kelompok ternak, teknologinya apa dan letaknya di mana. Ini inti dari PKM. Jadi tidak boleh kita hanya PKM kelompok ternak pembuatan pakan, titik. Itu nanti di mana? Nah, itu harus dijelaskan juga di judul dan nanti dijelaskan di Google Map pada saat Bapak Ibu menunjukkan areanya. Ini misalkan untuk sampah, untuk sayuran ini yang pertanian, jadi ada selalu ada ini dasawisma, mungkin ini kurang di mana. Kemudian ini animasi, kemudian ini untuk bencana COVID, terkait dengan COVID. Kemudian ini berbasis digital karena saat ini yang dibutuhkan itu yang digital. Ini contoh-contoh saja, ini dari judul yang bisa menginspirasi mungkin. Nah, untuk penulisan proposalnya itu dalam judul itu jangan terlalu panjang, tapi betul-betul ada informasi tentang mitra, teknologi atau metode, dan lokasi. Ini tadi saya berikan contoh-contoh, jadi tentang mitranya, metodenya atau teknologinya, dan lokasinya, sehingga PKM kelompok sadar wisata berbasis teknologi digital di desa titik-titik. Ini akan lebih mempermudah reviewer untuk menilai. Kemudian ini jadi bukan penelitian, jadi bukan penelitian, bukan uji coba, bukan survei, tapi betul-betul kita akan melaksanakan teknologi yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu, itu akan diterapkan di mitra. Itu yang utamanya. Dan analisis yang dilakukan, analisis situasi yang Bapak Ibu sebutkan di latar belakang itu harus terukur atau kuantitatif. Jadi misalkan desa ini memiliki sapi sebanyak
sekian ekor misalkan. Nah, itu kuantitatif. Jangan hanya sapinya sangat banyak sehingga produk susunya berlimpah, titik. Ya. Nah, ini akan kita buat menjadi produk yogurt misalkan. Tapi kita secara kuantitatif nggak tahu banyaknya tuh berapa. Nah, itu harus ada terukur, kita bisa komunikasi dengan mitra. Betul-betul di sana sudah ada data, datanya kita tulis, syukur-syukur ada foto, ada profil, dan sebagainya dimasukkan di proposal. Jadi Bapak Ibu nanti unggah proposal, seleksi administrasi, seleksi substansi, baru setelah itu pengumuman. Ya. Monggo hati-hati pada saat administrasi, jangan sampai tidak sesuai dengan administrasi. Oleh karena itu, di PKM juga sama persis pada saat Bapak Ibu pengisian identitas itu juga nanti dilanjutkan dengan pengisian substansi yang ada template yang harus diikuti di PKM ini. Jadi nanti kalau usulan secara administrasi tidak tertolak oleh reviewer, maka tidak akan masuk ke tahapan berikutnya. Ini Bapak Ibu silahkan update ya, proposalnya, biodatanya. Nah, ini beberapa kenapa kok proposal PKM ditolak, karena tidak multidisiplin, tidak melibatkan mahasiswa, tidak sesuai dengan panduan, jumlah kata, dan sebagainya, gambaran ipteknya tidak lengkap, anggaran tidak rasional, kadang terlalu dibuat-buat dan terlihat di situ CV-nya kurang menunjukkan pengalaman di bidang PKM, surat kesediaan mitra, ini terkadang ketuanya lain dengan yang ketua di proposalnya. Karena mungkin tinggal copy dari proposal yang lama, ketuanya diganti, tapi yang surat kesediaan mitra tidak sempat ke sana. Kemudian ini harus ada materai dan harus ada stempel dari mitranya, jangan sampai lupa. Keabsahan dari surat kesediaan mitra adalah ada materai, ada stempel, dan ada tanda tangan. Peta lokasi harus jelas, tidak boleh melebihi jaraknya. Nah, segi administrasi, ini saya kira tadi sudah. Jumlahnya ini 500 kata, 2000, 1500, metodenya 2000, dan gambaran ipteknya 500 kata. Ini nanti untuk evaluasi usulan, ini yang akan dinilai itu ketajaman analisis situasi, permasalahan mitranya betul-betul enggak sesuai dengan bidang kompetensi Bapak Ibu. Ini nanti akan dinilai ini poin 1, kemudian yang poin kedua, solusi yang Bapak Ibu tawarkan sesuai enggak dengan teknologi yang saat ini memang masih canggih dan tidak teknologi yang sudah kadaluarsa. Kemudian nanti luarannya apakah bisa enggak menghasilkan artikel. Kemudian wajar enggak target capaian luaran wajib dengan judul atau proposal seperti ini dan kesesuaian anggaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sugiarto. Matur nuwun, mohon maaf kalau terlalu lama, tapi ini saya tekankan untuk ini supaya memperjelas ada beberapa poin yang memang sering kali pada saat kami menilai dari 100 proposal yang masuk, itu kesalahan-kesalahannya itu dari segi yang tidak substantif menurut saya. Nah, itu sayang sekali. Kadang kami nggak tega tapi harus tutup mata. Makatan Pak Sugi, matur nuwun, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Prof. Rifda. Bapak Ibu, ini kita sesuai dengan waktu yang diberikan oleh departemen. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit sampai nanti menjelang jam 3 sore. Oh, ini Bapak Dr. Insinyur Baginda Iskandar Muda Tampu Bolon sudah mengajukan tangan untuk bisa langsung bertanya kepada Prof. Rifda. Monggo Pak Bim.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, nama saya Baginda Iskandar Muda dari FEP Undip. Ya, izinkanlah kami menyampaikan pertanyaan. Namun sebelum itu kami sangat berterima kasih sekali pada Bu Rifda Naufalin ya, yang telah menyampaikan, memberikan pencerahannya, dan menurut saya ini sangat istilahnya diperlukan dan sangat bagus sekali ya untuk informasinya. Oke, untuk menyingkat waktu, beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu untuk ini Bu, skema penelitian terapan tadi kok sampai yang TKT-nya berapa 56 tadi kok untuk luarannya kok kekayaan intelektual dan uji coba produk. Nah, saya yang kurang jelas itu di uji coba produk yang dimaksud bagaimana, kemudian kok di situ justru yang luaran artikel itu yang di penelitian pemula itu Bu, yang sebelum itu. Jadi apakah di luaran wajib yang di penelitian terapan ini memang hanya kekayaan intelektual itu dan uji coba produk itu tidak maksudnya itu tidak wajib untuk artikel, tetapi wajibnya dua itu. Yang kurang jelas itu untuk uji coba produk yang dimaksud itu bagaimana. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang penelitian itu, mohon maaf tadi kalau pembimbing S2 itu bisa mengajukan penelitian yang skemnya pasca, Bu. Nggih. Nah, bagaimana kalau penelitian itu meskipun dulu ide dan sebagainya dari kami pembimbing, namun ini sedang penelitian, Bu. Artinya pelaksanaan itu sedang, tapi belum selesai. Itu apakah boleh diajukan proposalnya, ya? Yang nantinya mungkin bisa membantu dalam analisis laboratorium dari mahasiswa itu. Yang kedua, yang ketiga itu tadi untuk PKM, Bu, itu mohon maaf kayaknya belum disampaikan jumlah atau syarat mitranya, nggih. Karena yang sudah itu sepertinya seperti kayak yang di Undip sendiri ya, yang di dana Undip sendiri itu mitranya biasanya itu kurang lebih 2. Nah, apakah kalau di PKM ini boleh 1, Bu Rifda, begitu? Ya, terima kasih. Matur nuwun, Bu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Baginda. Monggo Bu Prof. Rifda langsung mawon nggih. Baik, terima kasih Pak Giarto. Matur nuwun Pak Baginda. Jadi untuk penelitian terapan, karena memang ini nanti ada anggotanya juga dari mitra yang siap akan menerapkan teknologi yang sudah Bapak Ibu hasilkan, sehingga nanti uji cobanya, yaitu uji coba teknologi yang sudah dihasilkan di penelitian, dicoba di mitra. Oke. Jadi nanti KI-nya biasanya kekayaan intelektualnya itu nanti misalkan paten untuk prosesnya, ya, misalkan atau formulasi pakan misalkan, ya, ini kalau karena dari peternakan, ya, pakan ditambah dengan molase, complete feed dan sebagainya. Nah itu sudah diformulasi, ini ternyata pada saat penelitian itu bagus, dan pada saat diterapkan di kambing itu ternyata nanti kambingnya gemuk-gemuk, ngaten nggih. Itu. Nah, jadi itu nanti kita patenkan, nggih. Itu luaran yang pertama. Luaran yang kedua itu dokumen uji coba produknya. Uji coba produk itu ngaten Pak dokumennya. Formulanya itu seperti apa? Kemudian nanti hasilnya itu seperti apa, misalkan ini loh fotonya, ini formulanya, kemudian ini hasil setelah dilakukan analisis, setelah dikasih makanan itu ternyata uji cobanya itu kambingnya itu jadi lebih gemuk misalkan, kemudian kandungan apanya, mungkin pertambahan bobot badannya meningkat dan sebagainya. Misalkan
unggas ya telurnya bertambah sering misalkan saja itu ditulis di dokumen uji coba itu. Dokumen uji coba itu, nah nanti diterapkan di mitra, kemudian di bawah itu ada tadi yang awal kan dokumen uji coba di lab, ya. Kemudian yang berikutnya uji coba di mitra, ada fotonya pada saat menguji cobakan di kambingnya si mitra. Nah, itu ada fotonya didokumenkan menjadi suatu berkas. Nah, berkas itu nanti di dalam bentuk PDF disetujui oleh dekan untuk LPPM sudah jadi sama mitra. Berarti artikel tidak wajib gitu tidak untuk wajib. Yang terapan. Oh, tambahan, luaran tambahan untuk diterapan. Kemudian yang PKM, yang mitra yang PTM tadi sangat-sangat boleh Bapak. Jadi saat ini saya juga kebetulan pas sedang membimbing mahasiswa S2 sami kayak Bapak. Mahasiswa itu kemarin mengajukan Bu seperti ini, terus oh yaudah kamu ini aja gitu, kita sudah diskusi, sudah mulai uji coba, kebetulan pas ada pendanaan langsung Mbak dibuat aja, jadi nanti ketuanya Bapak, anggotanya itu pembimbing 2, kemudian berikutnya mahasiswanya ikut, nah nanti kita ajukan, luarannya nanti jurnal internasional dan jurnal nasional. Mahasiswanya boleh tercantum di itu Bu, pelaksana penelitian, boleh tercantum. Wajib malah. Wajib. Jadi nanti pada saat Bapak mengisi di PTM namanya penelitian tesis magister, itu nanti ada peneliti dari dosen dan peneliti non dosen. Nah, kalau mahasiswa yang sedang S2 itu bukan dosen, nanti dia masuknya yang peneliti bukan dosen. Kita masukkannya, nanti tinggal tambah anggota. Nah, nanti yang dimasukkan nomor KTP, Pak. Bukan NIM ya, Bu ya? Bukan NIM ya, nomor KTP. Sama nanti tugasnya dia apa. Terus Bu, yang terakhir jumlah mitra di PKM. PKM ini alhamdulillah untuk PKM syarat mitranya hanya 1. Alhamdulillah. Jadi kita nggak terlalu banyak mencari mitra karena repot kalau COVID. Biasanya selalu 2 sih Bu. Ini hanya 1, hanya 1 mitra itu nanti harus ada 2 masalah yang harus diselesaikan. Minimal ada 2, misalkan masalah pemasaran dan masalah kemasan, misalkan. Ya Bu. Matur nuwun sekali Bu Prof. Rida. Assalamualaikum. Sudah terpuaskan ya Pak. Pak Baginda ini juragan tahu bakso, Prof. Kalau jenengan nanti mau pesen tahu bakso nanti dapat kortingan banyak. Sudah kondang sak Kuntoro sak Indonesia Semarang sudah nih. Hebat. Pak Baginda kalau nanti butuh jumlah mahasiswa S2 yang mau dilibatkan dalam proposal WA saya saja nanti tak suplai. Terima kasih. Siap, Prof. Suki. Matur nuwun. Matur nuwun sangat, Prof. Rida. Monggo yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Belum ada? Mungkin dari saya sendiri. Di sini hujan deras nih, nanti agak nggak jelas, deras sekali. Ini juga hujan, Prof. Kami Bu, sami. Sami. Bu, di kampus ini hujan ini. Kebetulan ini dapat jatah dari Pak Baginda, Bu. Jadi hujan-hujan enak aja ini tahu bakso. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan dosen, Prof. Rida, tadi kan disinggung mengenai track record, mengenai track record. Nah, khusus untuk teman-teman dosen yang masih pemula, yang masih muda, itu kan belum punya track record, belum punya track record, sehingga kalau dilihat CV-nya pasti akan ya masih kosong lah. Nah,
kebetulan kalau di panduan yang baru ini ada dosen pemula ya Bu, ya. Itu kira-kira karena kita kebetulan ini banyak staf-staf muda juga yang menjadi panitia pada acara ini juga tidak ada yang tua kebetulan ini. Mungkin mau bertanya belum berani Prof, karena belum punya CV itu katanya. Nah, kira-kira peluangnya bagaimana Prof yang dosen pemula ini, dan bagaimana triknya bagi adik-adik yang masih muda ini untuk bisa membuat apa istilahnya trik record yang apa istilahnya itu kemedel gitu loh Prof. Monggo matur nuwun Prof. Baik, terima kasih Pak Giarto. Emang kendalanya kalau dosen-dosen muda tapi di universitas yang langsung masuknya ke universitas mandiri itu seperti itu. Jadi ada kendala tidak bisa mengajukan penelitian dosen pemula. Kalau di swasta itu karena masih binaan, kebanyakan swasta yang masih binaan itu masih boleh mengajukan penelitian dosen pemula. Itu untuk membangun track record. Biasanya kalau kami di Unsud juga sama, kami juga mandiri, itu untuk membangun track record dia mengikuti penelitian pemula yang ada di dana PTNBH yang ada di Undip. Itu nanti 2 tahun itu dia bisa mencoba menyusun track record-nya, rekam jejaknya, sehingga dia minimal sudah punya roadmap, peta jalannya itu untuk tahun 2019, 2020 itu sudah tersusun. Nah, nanti tinggal lanjutannya itu kita pakai ini. Nah, biasanya kalau penelitian itu kan sudah punya jurnal, sehingga nanti kita bisa masuk ke penelitian dasar, minimal penelitian dasar ada syarat-syaratnya tadi. Namun apabila yang masih muda-muda ini memang baru masuk kemarin, mungkin itu bisa track rekodnya dari ini Pak Giarto. Dari dulu sudah pernah menulis tesisnya apa, itu juga bisa. Barangkali mau mendalami itu. Jadi mendalami dari dulu kemarin tesisnya sudah apa, sudah publish di jurnal apa, itu bisa diajukan lagi sekarang itu sebagai pijakan, sehingga nanti pada saat mengajukan untuk yang berikutnya itu nanti bisa sudah punya track record yang bertambah terus. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah senior biasanya rekam jejak itu kan sebelum yang dulu sudah kita lakukan, sedang, dan telah. Nah, ini bedanya. Kalau yang senior itu lebih besar di sebelah kiri, yang senior. Biasanya yang kirinya sudah rentep banget, kayak Pak Giarto itu nanti pasti kirinya sudah penuh. Nah, nanti yang akan datang itu tinggal sedikit. Tapi kalau yang baru-baru, nanti kita bisa membuat track record itu setelahnya Pak. Jadi nggak masalah. Jadi nanti tahun 2023, 2024, 2025 sampai 2030 itu kita buat aja sampai nanti. Itu adalah impian kita yang dicantumkan di proposal. Itu pasti akan mendapat nilai lebih karena pada saat sudah berani mencantumkan itu, berarti kita sudah punya target ke depan itu apa. Dan diharapkan yang ini betul-betul sesuai dengan minat Bapak Ibu yang masih muda-muda ini. Itu strategi-strategi yang saya coba ke adik-adik yang ada di Unsud. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang masih baru-baru, ini adik-adik yang baru, itu bisa ikut sebagai anggota dari penelitian Bapak Ibu yang senior. Misalkan ikut di penelitiannya Pak Baginda, kemudian Pak Dekan, kemudian Pak Giarto. Nah, itu nanti bisa ini minimal belajar bagaimana sih kita menyusun strategi pada saat melaksanakan penelitian. Nah, sebagai anggota dulu itu enggak masalah. Nah, nanti untuk tahun berikutnya kita menjadi tim peneliti sebagai ketuanya. Itu misalkan
kalau yang masih S2 ya nanti menjadi anggota yang biasa, kalau yang sudah S3 nanti ikut menjadi tim peneliti yang terapan dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah yang kita pakai supaya nanti lama-lama track recordnya itu terwujud, ngaten Pak Giarto. Ya, matur nuwun Prof. Rifda. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu? Barangkali masih ada? Atau masih berpikir nih kira-kira saya bisa submit hari apa? Izin konfirmasi sedikit, Oh, monggo, Prof. Pak. Pak Giarto. Ya, monggo. Tadi yang terapan tadi kan dengan mitra nggih, Prof. Rifda nggih. Nggih, betul. Nah, itu nama mitranya Bu, boleh dicantumkan seperti mahasiswa tadi, Bu, di usulan itu, proposal itu. Wajib, nggih, wajib, Oh, iya. wajib Terus ada nomornya apa, Prof? NIK juga, KTP. KTP, nggih. Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun, Prof. Nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Jadi, Pak Baginda. Nggih, siap ini kayaknya proposalnya sampun siap ini Pak Baginda. Wah, Belum, Pak Baginda itu pokoknya nanti proposal tahu bakso aja. Nggak apa-apa Pak, itu bagus kok. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Yang awet sampai 1 tahun. Habis ini saya share nomor WA-nya beliau, Prof. Kalau mau Oh, pesan, siap. Nggih. Pak Caribu langganannya Pak Caribu, Mbak Emi. Oh, nggih Pak Caribu kepanggih tadi. Saya numpang promosi soalnya ini tadi dipromosi di support nyamiannya Tahu sama bakso. Pak Baginda ini. Mantap. Ini untuk yang selanjutnya monggo Bu Cici. Silakan Bu Cici. Matur suwun Pak Sugi. Sugeng sonten Prof, masih semangat ini. Semangat Bu Cici. Diguyur hujan. Nggih. Pertanyaan saya singkat Bu. Jadi tadi bedanya proposal tahun ini yang panduan 13 dengan panduan yang tahun kemarin itu tadi kan terkait dengan MBKM nggih Prof. Jadi kita rekognisi untuk program MBKM di mana diwajibkan melibatkan mahasiswa. Kemudian kegiatan pelibatan mahasiswa itu harus jelas nama, NIM. Kemudian dia dikonversikan ke 5 SKS nggih Prof. Kalau yang PKM nggih. Kalau yang PKM 5 SKS. Kemudian tadi yang PT UPT juga ada yang seperti itu. Saya tadi lupa berapa SKS-nya nggih Prof. Nah, konversi tersebut kan tentunya harus kita komunikasikan dengan pimpinan nggih, termasuk dalam hal ini dekan, prodi dan sebagainya untuk bisa itu diaku pada mata kuliah tertentu atau pada kegiatan apa misalnya tadi PKL magang dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan di Unsud itu kira-kira pripun Prof untuk bisa menjembatani ini antara prodi, proposal dan sebagainya itu apakah dituangkan pada SOP tertentu pada manual prosedur atau apa di tingkat universitas ataupun fakultas dan prodi napa pripun Prof? Matur suwun. Baik, matur nuwun Bu Cici. Jadi kami di tingkat prodi itu ada tim kaprodinya nggih, kaprodi masing-masing itu mendata mahasiswa yang ikut program, misalkan saja kemarin ada riset keilmuan nggih yang kemarin sudah jalan, kemudian ada program-program MBKM lainnya. Nah, itu mahasiswa saat ini misalkan yang sedang jalan ini harus sudah melaporkan SKS-nya, misalkan diakui, direkognisi 20 SKS. Jadi nanti dia mata kuliahnya apa saja itu sudah dikasihkan ke prodi, nanti prodi langsung ke IT untuk nulis di sistem informasi akademik. Jadi langsung di sistem informasi akademik itu khusus yang MBKM itu sudah ada. Jadi mahasiswa tidak ada masalah. Semua harus melalui Kaprodi, nanti Kaprodi mengkoordinasikan dan memberi pemberitahuan kepada dosen pengampu mata kuliah dan atasan. Kemudian yang untuk belum, karena ini nanti kan belum tentu nanti didanai, ya. Nah, nanti kalau sudah tertulis di
KRS, ternyata kartu rencana studi ternyata nanti tidak didanai. Oleh karena itu, untuk yang tahun ini, kemarin kami sepakat dengan Ketua LP3M bahwa semua rekognisi nanti sudah ada SOP di LP3M, kami koordinasikan ke LP3M, ini loh nanti proposal yang sudah mengajukan, dan nanti LP3M itu, Lembaga Penjaminan Mutu Pembelajaran itu nanti yang akan menginformasikan ke prodi-prodi untuk input semester berikutnya. Karena kan nanti jalannya penelitian itu kan mulai dari Maret sampai dengan November, ya. Jadi nanti masih bisa untuk semester berikutnya. Karena kalau untuk semester ini nggak mungkin untuk diinput. Begitu, Bu Sri. Berarti Prof J. Tahun ini kan pengumumannya dilakukan penelitiannya 2023 nggih. Betul. Berarti ini nanti pendanaan 2022. Oh nggih. Berarti kita memang harus tinggal menunggu nanti. Berkoordinasi dengan LP, kalau di Undip LP2MP Prof yang jadi LPPM, LP2MP. Terus kemudian fakultas dan prodi nggih, supaya ada kesinambungan itu dan kesepakatan itu nggih. Langsung terdata di sana, nggih. Nggih, matur suwun, Prof. Nggih. Matur nuwun Bu Cici. Tadi ada Bu Dian, Bu Dr. Dian. Bu Dian, monggo Bu Dian. Kelihatannya tadi angkat tangan. Oh, mungkin sudah ya. Bu Dian tidak jadi ternyata. Yang lain monggo, Bapak Ibu masih ada waktu 3 menit. Oh, nggih Pak Giarto, barangkali nanti ada Bapak Ibu yang sudah menyusun proposal, misalkan kok ini masih ada ragu-ragu atau gimana, silahkan nanti WA ke saya boleh, nggih, nomor HP-nya mungkin bisa nanti ditanyakan ke Bu Cici atau Pak Giarto kan punya, nggih. Monggo silahkan, nggih. Beberapa kemarin gitu, Bu, saya sudah nyusun ini tapi belum yakin gitu. Nanti saya ini kasih komentar sedikit-sedikit, barangkali nggih, yang muda-muda nggih, kalau yang senior sih nggak perlu. Nggih, karena tadi Pak Giarto Pak Giarto tadi kan ngendika banyak yang muda-muda nanti barangkali mau mencoba mengajukan proposal tapi ada masih ketakutan. Nah, nanti biasanya saya kasih komentar dalam per-lembar ngaten nanti. Matur sangat Prof. Wah, ini rezeki nomplok ini bagi kami yang di Departemen Peternakan. Kelihatannya sudah tidak ada yang resen lagi, Prof. Insya Allah ini sudah jelas semua. Tadi kami makasih sekali Prof. Rifda nanti berkenan untuk bisa membantu memberikan clue-clue pada kami. Ini kelihatannya Pak Baginda sudah siap untuk mengirimkan paket ke Purwokerto ya Pak Baginda. Siap. Dengan travel Kusuma, Trikusuma. Trikusuma nggih. Prof, satu lagi. Oh nggih, monggo beberapa teman kayaknya sudah nge-share untuk bolehkah kami mungkin diberi share materi ini pun Bu. Kalau berkenan Bu, nggih. Matur nuwun sangat Bu. Nggih, baik. Ini sedang saya mau kirim ke Bu Cici. Siap Pak Baginda, pokoknya just lah ini. Siap. Mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang ada di chatroom untuk sertifikat mungkin ya Bu Cici ya. Karena ini sudah jam 14.59 dan sudah tidak ada lagi yang kita diskusikan, Prof. Akhirnya kami mewakili adik-adik mahasiswa, adik-adik dosen muda, terutama tadi sudah dikasih kesempatan untuk mem-WA panjenengan, nanti welcome sekali teman-teman yang muda-muda ini untuk bisa berkonsultasi dengan beliau. Matur nuwun sangat. Demikian Bapak Ibu sesi workshop kiat-kiat sukses meraih pendanaan hibah dari DRTPM. Mudah-mudahan kita semua bisa
mengajukan dan didanai oleh kementerian, sehingga sebagai salah satu upaya untuk mencapai IKU yang nantinya akan dibebankan kepada kita semua. Demikian workshop pada siang hari ini. Sekali lagi matur nuwun Prof. Rifda dan Bapak Ibu semua atas waktu dan kesediaannya hadir di acara ini. Saya kembalikan kepada Ibu Binti Ma'rifah sebagai MC pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Rifda, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sugiarto, matur nuwun. Matur suwun Prof. Rifda dan Pak Sugiarto. Sebelum acara ditutup, mohon izin untuk mengambil gambar. Mohon berkenan untuk Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Layar pertama, 1, 2, 3. Next. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Matur suwun. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara workshop pada siang hingga sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian beserta jajarannya. Terima kasih kepada Ketua Departemen Peternakan, kepada narasumber dan moderator, kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, juga kepada seluruh peserta acara workshop pada siang hingga sore hari ini. Saya pribadi memohon maaf apabila banyak kesalahan, dan untuk selanjutnya acara workshop akan ditutup oleh Ketua Departemen Peternakan. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Insinyur Sri Sumarsih, SPT, MS IPM, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Binti selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan FPP Undip, Profesor Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prastiono, MS MAGR IPU. Yang sangat kami hormati juga narasumber kegiatan Ibu Prof. Dr. Rifda Naufalin SPMSI, kemudian Bapak Ibu dosen sekalian, peserta workshop pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan workshop siang sampai sore hari ini telah kita laksanakan dengan lancar dan insya Allah bermanfaat ke depannya. Atas terselenggaranya kegiatan workshop hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada narasumber, tim PIC, serta seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Kemudian harapan kami semoga dengan adanya kegiatan workshop dapat memberikan motivasi serta mendorong Bapak Ibu dosen untuk menghasilkan proposal untuk pendanaan, penelitian, dan pengabdian yang berkualitas dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Kami mewakili tim PIC memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan pelayanan selama kegiatan siang sampai sore hari ini, dan akhirnya dengan memohon kekuatan serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan workshop kiat-kiat sukses meraih pendanaan hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat dana DRT-PM Kemendikbud Ristek dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun Prof. Rifda. Sami-sami. Sukses selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, live dulu. Dia juga mau izin. Terima kasih.
Matur Sami-sami. nuwun, Prof. Nggih. Sehat selalu. Amin, amin. Amin, amin. Sehat selalu. Oke. Pamit Bu Cici, Bu Rina. Iya, Mbak Mineng. Dadah. Nuwun. Ya, sehat toh? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sampai ketemu kapan-kapan luring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.